Polres Sorong menggelar press release dengan sejumlah kasus tindak pidana yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Sorong. Salah satunya kasus curanmor yang mana petugas berhasil mengamankan 10 tersangka. Sebuah petasan meledak di halaman pondok pesantren di kawasan Gading Sari, Saden, Bantul yang terjadi pada Selasa lalu. Polres Bantul masih menyelidiki penyebab ledakan yang melukai 4 orang santri. Wakapolres Belitung Timur bersama dengan PJU Polres Belitung Timur melaksanakan kegiatan pembinaan tradisi bagi Bintara Remaja Angkatan 48 yang baru mutasi ke Polres Belitung Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Penyidik Polda Jawa Barat akan melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024. Berikut pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho pada konferensi pers yang digelar di lobi kantor Divisi Humas Polri Rabu 19 Juni 2024. Bahwa kerja keras dari teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional, insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian bahwa kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah berproses cukup panjang. Baik itu tingkat awal yaitu di tahun 2016 kasus ditangani oleh Polres. Namun karena TKP-nya ada 2 tempat, yaitu TKP penemuan laka lantasnya yang diduga korban laka lantas, dan ada TKP terjadinya penganiayaan, itu ada di Polres Bogor, Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon Kabupaten, sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penanganannya biar lebih komprehensif. Dan dari kasus ini telah diperiksa oleh Kejaksaan. Jadi sekali lagi, bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus ini, bukan, tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia,
yaitu berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian berkas juga sudah diteliti oleh tim dari kejaksaan dengan seksama, sehingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan. Persidangan awal di Pengadilan Negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah. Semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan, sehingga hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut. Setelah berproses, ternyata pengacara atau keluarga para pelaku mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Cirebon dan putusannya menguatkan untuk pelaku adalah memenuhi unsur dan dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut atau pelaku pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya di situ, kebetulan para pelaku ataupun para pengacara dan keluarganya juga mengajukan banding kembali di tingkat kasasi, dan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa pelaku memang layak sebagai tersangka ataupun sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Polres Sorong menggelar press release dengan sejumlah kasus tindak pidana yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Sorong. Salah satunya kasus curanmor yang mana petugas berhasil mengamankan 10 tersangka. Dari 10 tersangka yang diamankan petugas, salah satu diantaranya merupakan anak berhadapan dengan hukum. Dalam pengungkapan kasus curanmor ini, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor sebanyak 16 unit. Adapun modus operandi dari tersangka dengan berkeliling pada jam-jam tertentu, malam hingga dini hari. Kemudian setelah mendapatkan sasaran sepeda motor yang akan dicuri, para pelaku membuka paksa kunci stang kendaraan dengan ditendang dan merusak kunci kontak dengan cara dibongkar dan ditarik dengan menggunakan sangkur, obeng, dan kunci L yang dimodifikasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Para pelaku membuka paksa kunci stang. Selain merilis kasus pencurian sepeda motor, Polres Sorong juga merilis kasus penyalahgunaan narkotika dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TFY dengan barang bukti berjumlah 171 bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja. Jadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sorong dapat informasi bahwa akan ada masyarakat yang membawa narkotika jenis ganja akan turun dari kapal di pelabuhan Kota Sorong. Motif yang dilakukan adalah untuk mencari keuntungan untuk identitas tersangka inisial TFY, kelahiran Jayapura, umur 37 tahun, alamat nama di Gunung Jayapura. Jadi untuk barang bukti ini adalah barang bukti narkotika jenis ganja. Kami ulangi lagi, 171 plastik bening berukuran besar, 1 plastik hitam berukuran besar narkotika jenis ganja, 1 HP merek Redmi warna biru, 1 HP merek Redmi berwarna hitam, 1 buah koper berwarna hitam. Adapun berat BB kotor yang diamankan yaitu 5.434,0 gram atau sekitar 5,4 kg. Jadi barang ini berdasarkan hasil pengembangan diduga berasal dari Papua Nugini yang didapatkan pelaku di Jayapura, kemudian dibawa ke Sorong untuk diedarkan atau diperjualbelikan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 2 itu terkait dengan mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika
jenis ganja, subsidiar pasal 111 ayat 2, pasal terkait dengan penyimpan ataupun Sebuah petasan meledak di halaman pondok pesantren di kawasan Gading Sari, Sanden, Bantul yang terjadi pada Selasa lalu. Polres Bantul masih menyelidiki penyebab pasti ledakan yang diduga petasan dan melukai 4 orang santri pondok pesantren Hamalatul Quran. Dalam kejadian ini, 4 orang santri mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Komandan Detasmen Gegana Satbrimob Polda DIY Kompol Suripto mengatakan kejadian ledakan ini bermula saat salah satu santri menemukan petasan di jalan. Kemudian membawa petasan tersebut ke asrama bersama rekannya. Usai menyalakan petasan, timbul ledakan yang melukai 4 santri Hamalatul Quran. Salah satu korban ledakan petasan mengalami luka bakar di bagian wajahnya, sementara santri lainnya mengalami luka sobek di bagian kaki. Sementara itu, tim Gegana Polda DIY sudah melakukan sterilisasi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Setelah kami laksanakan identifikasi dengan peralatan kami, bahwa yang meledak tersebut adalah jenis bahan meledak low explosive, dalam hal ini obat petasan. Kenapa bisa meledak? Karena memang itu jelas handak jenis low explosive silver powder. Kenapa bisa meledak? Karena pada saat itu sama korban sumbu sudah tidak ada, namun lubang daripada sumbu masih ada. Kemudian itu dituangkan pada bakaran kertas di bawahnya. Begitu dituangkan, akhirnya terpicu mengikuti daripada aliran serbu tersebut, akhirnya meledak. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar menggelar sesi penyuluhan dan arahan terhadap anggota Babin Kamtibmas wilayah Polres Indramayu. Penyuluhan digelar di ruangan Satbinmas Polres Indramayu pada Jumat pagi 14 Juni 2024. Dalam arahannya, Kapolres AKBP Muhammad Fahri Siregar mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat judi online atau pinjaman online lainnya. Tidak hanya itu, Kapolres meminta para Babin Kamtibmas untuk memberikan edukasi agar tidak terjerat judi online dan pinjaman online. Jadi hari ini kami mengumpulkan para anggota, ya, termasuk juga saya perintahkan kepada para kasat, para kapolsek untuk mengumpulkan anggota untuk memperingati bahwa jangan sampai ada yang terlibat judi online. Dan ini juga tidak hanya berlaku bagi anggota, tapi juga bagi diri saya sendiri, termasuk para perwira dan juga seluruh anggota, supaya tidak ada yang terlibat judi online sama sekali. Karena apabila terlibat judi online tentunya akan merugikan diri sendiri dan bisa berdampak juga merugikan kepada keluarganya. Dan kami juga sudah minta kepada mereka, ya, kepada anggota seluruh jajaran, juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak melibatkan diri dan tidak terlibat terhadap judi online, karena tentunya ini sangat merugikan. Dan rekan-rekan sekalian juga sudah bisa ketahui bahwa kami serius untuk melakukan penegakan hukum terhadap judi online dan judi apapun juga. Dan sudah ada beberapa yang kita lakukan penegakan hukum seperti yang pada saat kita rilis pada operasi Pekat seperti itu. Kapolres Indramayu ini juga memeriksa satu persatu aplikasi yang ada di gawai masing-masing anggota yang terdapat aplikasi judi online. Selain menggelar penyuluhan, Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fahri Siregar memberikan kesempatan kepada para Babin Kamtibmas untuk curhat langsung terkait masalah yang ada di wilayah hukum Polres Indramayu. Dari Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang secara resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2024 lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung pembentukan satuan tugas yang beranggotakan lintas kementerian dan lembaga tersebut. Berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pada konferensi pers yang digelar di lobi kantor Divisi Humas Polri pada Rabu sore. Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang bertujuan untuk pertama mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum tentang perjudian daring
secara efektif dan tentunya adalah efisien. Yang kedua, meningkatkan dengan adanya Satgas ini koordinasi antar kementerian atau lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Dan kemudian juga ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Polri tentu akan berperan secara aktif di dalam langkah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, baik itu pencegahan dan juga pemberantasan judi daring di bawah koordinator Menko Polhukam. Sedangkan perlu diketahui dan kami tegaskan kembali, Bapak Kapolri sendiri di sini sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum dan sebagai wakilnya adalah Bapak Kabar Reskrim, dan tadi kami sampaikan juga ada anggota di bidang pencegahan adalah Bapak Irwasum Polri beserta Bapak Kadif Propam Polri. Polri tentunya akan secara tegas dan konsisten menerapkan sanksi, ya, baik itu terkait internal secara kode etik maupun juga yang ditemukan dalam suatu tindak pidana. Apa langkah-langkah secara preemptif dan preventif yang dilakukan? Tentu dari Divisi Propam Polri telah memberikan jukrah ataupun surat edaran, ataupun dari kami juga lembar penerangan satuan, ya, kita berikan bahwasanya terkait dengan aturan-aturan kode etik, larangan-larangan, dan kemudian menjadi komitmen dan kemudian menjadi konsekuensi bagi pelanggarnya. Tentu ini menjadi bagian preemptif dan preventif secara internal. Langkah-langkah juga yang dilakukan tentu kolaboratif, ya, dalam proses ini. Sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, tentu Bapak Kapolri pada ranah penegakan hukum juga tentu sudah dicontohkan, tadi kami sampaikan beberapa data penindakan atau penegakan hukum yang sudah ada di seluruh Indonesia, dan tentunya ke depan akan lebih optimal lagi dengan adanya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.